Kalian nggak mau subscribe channelku? Enggak, nanti tak kasih permen deh. Apalagi kalau mau nonton sampai selesai. Soalnya filmnya keren dan seru. Tonton sampai habis ya. Di rumah kalian ada benda-benda tua, peninggalan nenek moyang kalian yang umurnya udah ratusan atau bahkan jutaan tahun lalu. Janda termasuk benda pusaka nggak ya? Kalau jandanya umur 30 tahun diawetin sampai ratusan tahun bisa nggak ya? Ya halo Fobs, balik lagi bersama aku Fob Hardman, dimana di sini aku akan menceritakan film yang pastinya seru. Film ini dirilis di Netflix pada tanggal 22 November 2024, judulnya Piano Listen. Ini merupakan remake dari film originalnya yang tayang pada tahun 1995 dengan judul yang sama. Adaptasi Netflix dari drama pemenang Pulitzer karya August Wilson yang dirilis pada tahun 2024. Ceritanya berpusat pada konflik keluarga Charles yang terfokus pada sebuah piano berukir rumit yang menjadi pusaka keluarga. Bernice yang diperankan oleh Daniel Deadwyler ingin mempertahankan piano sebagai simbol warisan keluarga. Sementara saudaranya Boy Willie yang diperankan oleh John David Washington berniat menjualnya untuk membeli tanah di Mississippi yang dahulu digarap keluarganya sebagai budak. Film ini juga dibintangi oleh Samuel L. Jackson, Corey Hawkins, dan Erykah Badu. Musiknya digarap oleh Alexander Desplat, memperkuat tema emosional dan atmosfer historis film ini. Ya, tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Film dibuka dengan menampilkan sebuah pesta di tahun 1911 di Mississippi. Scene berpindah di sebuah rumah dengan beberapa orang yang sedang mendorong sebuah piano tua yang mereka bawa menggunakan kereta kuda. Scene berpindah lagi, kita diperlihatkan segerombolan orang yang sedang menaiki kuda, sedang membakar rumah orang yang bernama Boy Charles. Di sini belum diketahui motifnya apa. Boy Charles berhasil kabur namun rumahnya hangus terbakar. Dan 25 tahun kemudian, ini adalah Boy Willie yang diperankan oleh John David Washington bersama dengan Lyman yang diperankan oleh Ray Fisher sedang membawa semangka hasil panennya menggunakan truk dan membawanya ke kota. Ini adalah paman Docker yang diperankan oleh Samuel L. Jackson. Dia adalah paman dari Boy. Paman Docker tinggal bersama Bernice, saudara dari Boy. Ini adalah Bernice yang diperankan oleh Daniel Deadwyler. Boy memeluknya karena sudah lama tidak berjumpa. Boy bercerita tentang Sutter, pria tua yang meninggoy karena dugaan ulah dari hantu anjing kuning. Bernice menyuruh agar mereka segera pergi agar tidak membuat kebisingan tetangga. Untung Martha tidak bangun, katanya. Martha merupakan anak dari Bernice. Alasan Boy kesini adalah untuk membujuk Bernice agar menjual piano ini yang akan dia gunakan untuk membeli lahan yang ditawarkan oleh saudara Sutter. Ya, ini adalah piano yang kita lihat di awal film tadi. Lahan itu akan digunakan untuk pertanian, tembakau, dan hafer, atau itu yang dijelaskan oleh Boy. Namun tidak mudah untuk membujuk Bernice, bahkan dia menolak setelah piano itu ditawar besar oleh Avery Brown untuk membangun sebuah gereja. Dan keesokan harinya ketika Bernice berberes, dia melihat jejak kotor di lantai dan bayangan hitam di ujung ruangan. Seketika itu dia berteriak histeris. Setelah ditenangkan, Bernice menceritakan apa yang dia lihat. Ternyata itu hantu Sutter yang mengenakan jas warna biru dan memanggil nama Boy Willie. Namun Boy terus menyangkalnya bahwa hantu itu tidak ada. Bernice menuduh Boy bahwa dialah yang mendorong Sutter ke dalam sumur hingga meninggoy. Namun Lyman mengatakan bahwa Sutter didorong oleh hantu anjing kuning, atau itulah yang dikatakan oleh warga-warga setempat. Dan pertengkaran antara saudara ini pun berlanjut bahwa Bernice menyalahkan Boy atas meninggoynya suaminya dan menyuruh agar mereka cepat menjual semangkanya dan pergi meninggalkan rumahnya.
Dan inilah Martha, anak dari Bernice. Boy meminta Martha untuk memainkan piano dan dengan kelentikan jemarinya perlahan mulai memainkan piano tersebut. Sedang asik-asiknya memainkan piano, Martha dipanggil untuk segera bergegas untuk pergi. Dan ini adalah Avery Brown yang diceritakan oleh Docker semalam. Dia merupakan pendeta yang dihormati di wilayah ini. Avery berkunjung ke rumah Bernice untuk menjemputnya. Mereka akan pergi ke bank untuk mengurus pinjaman uang yang akan dia gunakan membangun gereja. Avery tampak kaget melihat ada Lyman dan juga Boy di sana. Selain sebagai pendeta, Avery juga bekerja di sebuah operator lift di gedung di pusat kota. Boy mengatakan tentang orang kulit putih yang ingin membeli pianonya. Namun Avery tidak mempunyai kontaknya karena kartu nama yang mereka kasih malah disobek oleh Bernice. Sebelum mereka pergi, Boy menanyakan kepada Bernice tentang orang kulit putih yang datang kemari untuk membeli piano. Namun Bernice tetap bersikeras untuk tidak menjualnya. Bernice, Avery, dan Martha pergi menuju bank. Boy dan Lyman pergi menjual semangka, sedangkan Docker duduk santuy sambil sebat-sebat di depan rumah. Malam hari pun tiba, Docker kedatangan kakaknya yaitu Winning Boy, paman dari Bernice dan Boy Willie juga. Sesaat setelah Boy dan Lyman kembali dari menjual semangkanya. Di sini mereka membicarakan tentang hantu anjing kuning yang sepertinya sudah menjadi mitos di penduduk sekitar. Malam pun dihabiskan dengan bernyanyi dan minum. Kedatangan Winning menambah keramaian di rumah ini. Setidaknya Bernice belum pulang, kalau sudah marah-marah pasti. Winning Boy bercerita tentang keluh kesahnya menjadi musisi dengan bermain piano, mampu memikat wanita-wanita di Kansas kala itu. Namun tiba-tiba bermain piano menjadi menyebalkan hingga Winning Boy ingin membuang piano tersebut. Docker membawa kita jauh ke belakang di mana masa perbudakan. Keluarga mereka dimiliki oleh pria bernama Robert Sutter. Piano tersebut milik Joel Nolander dan Sutter membelinya untuk hari pernikahan istrinya yaitu Nona Ophelia. Namun karena keluarga Sutter tidak mempunyai uang, dia ingin menukar orang kulit hitam dengan piano tersebut dan keluarga Nolan pun setuju. Dari sekian banyak orang yang ditawarkan, Nolan memilih Bernice. Dia adalah nenek dari Docker. Tentu saja dengan anaknya, ayah dari Docker. Namun setelah beberapa tahun, Nona Ophelia merindukan Bernice dan ingin menukar ulang dengan piano tersebut. Namun keluarga Nolan menolaknya. Lalu mereka memanggil suami dari Bernice, kakek Docker, untuk memahat muka Bernice dan ayah Docker di piano tersebut agar rindunya terpenuhi. Namun dia malah memahat semua orang kulit hitam di piano tersebut. Dan itulah cerita kenapa banyak terpahat keluarga Bernice di piano tersebut. Dan itulah juga sebab Bernice tidak ingin menjualnya kepada siapapun. Ternyata piano yang dari awal itu merupakan pencurian, di mana keluarga Boy mencuri piano tersebut dari rumah Sutter. Dia beranggapan kalau piano masih di situ berarti perbudakan keluarga Boy masih terikat dengan keluarga Sutter. Lantas mereka mencurinya. Ayah Boy Willie, Boy Charles yang bertanggung jawab, dia masih menunggu di rumah Sutter. Keluarga Sutter menduga bahwa pencurinya adalah Boy Charles dan mereka membakar rumah tersebut. Boy berlari dan bersembunyi di dalam kereta dengan 3 orang lainnya. Setelah kejadian itu, keluarga Sutter satu persatu meninggoy di dalam sumur. Konon katanya orang-orang yang meninggoy di dalam kereta lah pelakunya dan rumor hantu anjing kuning pun menyebar. Namun setelah mendengarkan sejarah tentang piano tersebut, Boy Willie masih bersikeras menjual. Boy meminta Lyman untuk membantu mengangkat piano guna mengetahui beratnya. Namun ketika piano itu diangkat, tiba-tiba Winning dan Docker merasa hawa yang tidak enak. Bahkan radionya pun mengalami masalah. Bahkan Lyman juga merasakannya. Dan perdebatan pun kembali terjadi antara Bernice dan Boy tentang piano tersebut. Bernice masih menyalahkan Boy atas meninggoynya suaminya. Bahkan dia menuduh Boy lah yang menembak suaminya. Di sini dijelaskan alasan meninggoynya Crowler, suami Bernice, dan kenapa dia selalu menyalahkan Boy. Crowler membantu Boy dan Lyman untuk mengangkut kayu atas suruhan Miller. Yang mereka tidak tahu adalah Miller ternyata menyelundupkan kayu tersebut. Sheriff yang mengetahuinya segera mengejar mereka. Crowler pergi kembali untuk membawa senjata dan terjadilah baku tembak antara mereka dan sheriff setempat yang mengakibatkan meninggoynya Crowler. Martha terbangun berdiri melihat dari lantai 2 pertengkaran keluarga ini. Setelah dia berteriak keras karena melihat sosok misterius di belakangnya. Sosok itu adalah hantu Sutter. Keesokan harinya, Docker bercerita kepada Winning ketika dia hendak bekerja. Dia melihat hantu Sutter yang duduk di depan piano. Docker akhirnya setuju bahwa piano itu harus dijual agar tidak menimbulkan masalah. Namun Winning berpihak kepada Bernice agar tidak menjualnya.
Di sisi lain, semangka yang dijual oleh Boy dan Liman laku keras dan habis terjual. Kini mereka sudah berada di rumah menghitung uang yang mereka peroleh. Melihat mereka mendapatkan uang banyak, skill penjual Winning pun bekerja. Dia menawarkan setelan jas kepada Liman dengan harga $4 saja. Dan Liman pun tergiur akan penawaran tersebut dan membelinya. Dan di malam hari, Liman dan Boy menuju pesta dengan setelan baru yang harga $4. Di sisi lain, Mareta dan Bernice sedang berdoa agar diberikan keselamatan ketika tidur. Namun tiba-tiba listrik mendadak padam dan hawa aneh pun terasa. Bernice mencoba untuk tidur namun tidak bisa dan akhirnya memutuskan untuk mandi. Ketika asik mandi, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Tenang, bukan hantu kok. Setelah dibuka pintu, itu adalah Avery Brown. Kedatangan Avery pun masih sama, yaitu meminta agar Bernice menerima lamarannya. Namun Bernice masih sama menolaknya. Karena Bernice masih mempunyai banyak trauma di masa lalu tentang adiknya dan piano, tentang Mareta yang kini tidak berani tidur di lantai atas karena melihat hantu Sutter. Dan masih aja Bernice masih berpikir bahwa Boy Willie lah yang mendorong Sutter ke dalam sumur hingga hantunya terus menggentayanginya dan mencarinya. Di sini kita bisa tahu siapapun yang bermain piano tersebut akan membangunkan arwah dari orang-orang yang terukir pada piano tersebut. Avery yang mendengarkan cerita tersebut bersikeras menyuruh Bernice untuk memainkannya agar mereka pergi dan tidak mengganggu hidupnya lagi. Namun Bernice menolak dan menyuruh Avery untuk pulang. Avery berkata bahwa besok akan kembali ke sini dan memberkati rumahnya agar terlepas dari kutukan masa lalu. Liman yang tak tahan dengan suasana bar pulang ke rumah dan mendapati Bernice yang tengah duduk memikirkan masalahnya dengan rumahnya. Liman menyarankan agar dia menikah saja dengan Avery, itu akan membuat hidupnya lebih mudah. Namun tetap saja Bernice tidak ingin. Setelah mengobrol panjang lebar, Liman pun terbawa suasana dan akan bercium dengan Bernice. Oh, ternyata udah berciuman, tapi nggak bakal ditampilan di sinilah ya. Namun Bernice menolak untuk melanjutkannya dan pergi ke atas meninggalkan Liman. Liman pun tidur di sofa dengan cengar-cengir. Tampaknya kakak adik ini nggak pernah akur ya. Bernice masih saja ingin Boy untuk meninggalkan rumahnya. Namun Boy dengan santai menjawab bahwa ini bukan rumahnya, ini rumah Docker. Lagi dan lagi, dan mereka pun berdebat lagi mengenai piano. Ada ujung-ujungnya piano itu terus lagi dan lagi. So what I got to do? Gotta make my... Selama perdebatan mereka, dan Avery pun datang ke rumah. Suasana pun mulai memanas. Bernice yang sudah tidak tahan pergi ke atas dan kembali dengan membawa pistol. Namun Boy tidak takut dan masih berusaha untuk mengambil piano tersebut dengan paksa dan menyuruh Liman untuk membantunya. Dalam ketegangan ini, dengan santuinya Winning Boy datang dalam keadaan mabuk dan memaksa untuk bermain piano. Namun ketika Winning memainkan piano tersebut, mendadak hawa dingin datang dan perasaan-perasaan aneh pun bermunculan. Mereka beranggapan bahwa arwah Sutter datang. Dan seperti janji Avery, dia memberkati piano tersebut agar terbebas dari kutukan masa lalu. Dengan sebuah lilin dan air putih, Avery mulai membacakan mantra-mantra pengusiran. Dengan santainya, Boy malah menantang Sutter agar keluar dan menampakkan dirinya. Mareta berteriak histeris. Boy yang mendengar itu langsung bergegas menuju lantai atas. Tapi belum sampai ke kamar, tiba-tiba dia terpental ke tembok dan merasakan pusing yang sangat hebat. Dari dalam kegelapan, Boy diseret oleh hantu Sutter dan mencekiknya. Di sisi lain, Bernice mencoba bermain piano tersebut dan tiba-tiba arwah para wajah-wajah yang diukir dalam piano pun bermunculan. Bernice masih terus memainkan piano tersebut. I want you to help me. I want you to help me. I want you to help me. I want you to help me, Papa Boy Charles. I want you to help me. I want you to help me, Papa Boy Charles. I want you to help me. I want you to help me, Mama. Dan lambat laun arwah tersebut pun mulai hilang. Boy memeluk Bernice. Jika dia tidak memainkan piano tersebut, mungkin Boy dan Mareta tidak akan selamat. Di sini kita bisa tahu bahwa arwah-arwah dari perbudakan di masa lalu yang terpahat dalam piano tersebut ingin seseorang memainkan piano tersebut atau mereka akan terus mengganggunya. Boy dengan berat hati melepas piano tersebut dan tidak jadi untuk menjualnya. Dengan syarat mereka harus tetap memainkan piano tersebut dan film pun selesai. Gila, seru banget, sumpah seru. Konflik antara masa lalu dan masa depan, antara warisan dan ambisi menjadi inti dari The Piano Lesson.
Kisah ini bukan hanya tentang sebuah piano, tetapi juga tentang bagaimana kita memaknai sejarah dan siapa yang berhak menentukan apa yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Apakah Boy Willie akan berhasil menjual piano tersebut atau Bernice akan mempertahankannya sebagai simbol keluarga? Film ini mengajak kita untuk merenung apa arti sebenarnya dari sebuah warisan. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Tunggu video-video lainnya dari channel ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.